Hai teman-teman, balik lagi di channel Irama Widya bersama aku Devi. Nah, di video sebelumnya aku udah bahas tipe soal tentang TKP. Nah, khusus video ini aku mau bahas tipe soal lain yaitu TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan. Oke, nggak usah pakai lama. Seperti biasa, siapin alat tulis kalian. Ayo kita belajar bareng mulai dari pertanyaan yang pertama. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata baik material dan spiritual. Hal ini berdasarkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Pancasila, C. UUD 1945, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Keadilan sosial. Kira-kira jawabannya apa ya? Seperti biasa, kita harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Nah, di sini menanyakan tentang tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata baik material dan spiritual. Sekarang kita analisis jawabannya. Untuk poin A, ketuhanan yang Maha Esa. Ini udah jelas ya, kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan spiritual. B. Pancasila. Ini jawabannya mungkin benar. Kalau C, Undang-Undang 1945. Nah, teman-teman pasti udah hafal kan isi UUD 1945 itu apa? Dalam UUD 1945 itu berisi tentang prinsip dasar negara. Lalu ada hak dan kewajiban warga negara. Lalu ada struktur pemerintahan. Berarti ini bukan jawaban. Lalu poin D, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan poin E, keadilan sosial. Kedua jawaban ini menyiratkan keadilan secara material saja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah, betul ya teman-teman, jawaban yang poin B, yaitu Pancasila, yang diperjelas dalam TAP MPR nomor 4/MPR/1978 yang disebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka. Oke, soal selanjutnya soal yang nomor 2. Pancasila merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbangsa dan bernegara. Hal ini tertuang dalam ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu A. TAP MPRS nomor 5/MPRS/1959, B. TAP MPR nomor 5/MPR/2002, C. TAP MPR nomor 6/MPR/2001, D. TAP MPR nomor 7/MPR/2002, dan E. TAP MPRS nomor 10/MPRS/1960. Oke, di sini dari pertanyaannya itu kita ditanyakan tentang ketetapan MPR. Secara tersirat, di sini ada dua jawaban yang bisa kita eliminasi, yaitu poin A dan poin E. Kenapa? Karena di poin A itu MPRS dan poin E juga MPRS. MPRS dan MPR itu berbeda. Perbedaannya adalah kalau MPRS itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang didirikan atau dihasilkan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berarti di sini sisa poin B, C, dan D. Kita cari tahu dulu yuk. Pada poin B, TAP MPR nomor 5/MPR/2002 itu isinya tentang perubahan jadwal acara sidang tahun 2002. Jadi isi pada TAP MPR nomor 5/MPR/2002 itu adalah perubahan jadwal acara sidang tahun 2002. Berarti ini bukan jawabannya ya, karena yang dicari itu adalah isi tentang Pancasila yang merupakan sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, sekarang kita lihat yang D dulu ya. TAP MPR nomor 7/MPR/2002 itu isinya tentang peran TNI dan Polri. Berarti
ini juga bukan jawaban yang kita cari ya. Berarti sisa jawaban poin C yang isinya pada tab MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 2001 berisi tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang soal yang nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Unsur-unsur dalam Pancasila belum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. 2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. 3. Asal mula tidak langsung Pancasila hakikatnya berasal dari bangsa Indonesia itu tersendiri. Pernyataan di atas merupakan uraian dari A. Asal mula tujuan Pancasila, B. Asal mula bahan, C. Asal mula bentuk, D. Asal mula tidak langsung, dan E. Asal mula karya. Nah, berarti ketiga pernyataan ini di sini udah tersirat ya dari uraian jawabannya itu tentang asal mula Pancasila. Oke, aku review dikit ya materinya. Bahwa asal mula Pancasila itu ada dua, yaitu asal mula Pancasila secara langsung dan asal mula Pancasila secara tidak langsung. Asal mula Pancasila secara langsung itu berdasarkan asal mula tujuan Pancasila, asal mula bahan, asal mula bentuk, dan asal mula karya. Sebenarnya kalau dilihat dari soalnya, kita perhatikan nih poin yang ketiga ini sudah tersirat jawabannya. Asal mula tidak langsung. Yang berarti ketiga unsur pernyataan yang tadi disebutkan itu adalah jawaban yang poin D. Tapi kita analisis dulu yuk. Apakah betul jawabannya D atau bukan? Poin yang A, asal mula tujuan Pancasila. Asal mula tujuan Pancasila itu adalah hasil yang direncanakan oleh siapa coba? Oleh BPUPKI ya. Oke, yang B, asal mula bahan. Asal mula bahan ini adalah Pancasila yang bersumber dari nilai-nilai bangsa itu sendiri. Lalu poin C. Poin C itu asal mula bentuk. Asal mula bentuk ini isinya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu yang E itu adalah asal mula karya yang berkaitan dengan bahwa Pancasila itu adalah sebagai calon dasar negara. Berarti betul ya jawabannya D, karena dari tadi poin penjelasan yang aku tadi kasih tahu ke teman-teman, poin A, B, C, dan E itu nggak ada di pernyataan soal. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace si Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Tes CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Oke, sekarang kita lanjut soal yang nomor 4.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara A. Mencari hakikat Pancasila dan menganalisisnya secara hierarki piramidal sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. B. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. C. Mencari hakikat Pancasila serta menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. D. Mengamati gejala sosial ekonomi masyarakat, merefleksikannya, dan menarik makna dari gejala-gejala tersebut. Dan E. Mencari kepribadian Pancasila dari kebudayaan bangsa Indonesia, kemudian mengelompokkannya sesuai wilayah geografis. Nah, sekarang kita lihat nih pertanyaannya. Di sini pertanyaannya maunya apa sih? Maunya mencari apa sih sistem filsafat Pancasila secara induktif. Kalau ada induktif berarti ada deduktif. Ya, betul banget. Ini soalnya soal hafalan ya. Berarti teman-teman soal TWK ini memang perlu banyak membaca, perlu banyak juga wawasan tentang kebangsaannya harus diperbanyak juga. Tapi kalau teman-teman udah sering coba soal-soal latihannya pasti udah nggak akan asing lagi. Oke, di sini induktif ya. Kita bedain dulu. Kalau Pancasila itu ada Pancasila sistem filsafatnya itu ada yang deduktif dan induktif. Poin C adalah sistem filsafat yang diketahui secara deduktif. Berarti poin C ini adalah bukan jawaban yang kita cari ya. Kita silang dulu. Nah, di sini ada yang jawabannya itu mirip kayak poin C, yaitu poin A. Di sini sama ya, mencari hakikat Pancasila. Nih, aku garis sini. Lalu perbedaannya cuma di menganalisis secara hierarki piramidal. Kalau yang deduktif ini secara sistematis. Otomatis poin A ini juga salah. Berarti sisa poin B, D, dan E. Langsung aja, kalian ingat-ingat lagi hafalan kalian kalau sistem filsafat Pancasila secara induktif itu adalah mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Berarti itu adalah poin B. Hati-hati di sini ada pengecoh, yaitu poin yang D. Ini juga mirip ya, sama-sama mengamati gejala sosial budaya. Kalau ini mengamati gejala sosial ekonomi masyarakat. Berarti poin D itu salah. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu. Sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara, atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara merupakan isi Pancasila yang bersifat A. Abstrak, B. Objektif, C. Umum, D. Norma hukum, E. Universal. Teman-teman, ini pernyataan dari pertanyaannya itu sangat panjang. Kalian untuk mempersingkat waktu langsung cari inti pertanyaannya. Berarti ini mencari sifat Pancasila ya, berdasarkan pertanyaan ini. Nah, kalau pernyataannya kalian tinggal baca scanning aja. Kita analisis aja ya langsung jawabannya. A. Abstrak. Ini udah jelas salah. Kenapa? Karena Pancasila itu bukan sifatnya abstrak, karena sifatnya itu secara ilmiah, terus teratur, dan universal. Aku tandain ya di sini. Tadi apa? Sifat ilmiah, teratur, dan universal. Berarti ini jawabannya salah. Sekarang yang poin B. Sifat Pancasila itu objektif. Oh, ini juga salah. Kenapa? Karena Pancasila itu sifatnya nggak hanya objektif, tapi objektif dan subjektif. Aku silang ya. Subjektif dan objektif. Kenapa sih sifatnya ada dua, objektif dan subjektif? Karena hakikatnya Pancasila ini bersifat universal atau dapat berlaku di mana saja. Lalu poin C.
umum. Umum juga salah ya teman-teman. Kenapa salah? Pancasila ini nggak bersifat umum, karena Pancasila ini bersifatnya universal. D. Pancasila ini bersifat norma hukum. Betul, norma hukum. Karena Pancasila ini dapat dijadikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tapi ini bukan sifat ya, bukan norma hukum itu masuknya bukan sifat ya. Berarti salah. Nah, jawaban yang terakhir E. Universal. Benar. Kenapa benar? Tadi juga ada dijelasin ya dari poin A, B, dan C itu penekanannya bahwa sifat Pancasila itu adalah universal karena dapat berlaku di mana saja, lalu tidak memihak pada suatu hal tertentu, melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan karena Pancasila ini dibentuk berdasarkan kepribadian negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, sekian video pembahasan soal kali ini. Kalau teman-teman ada yang belum ngerti, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!